Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatakebara Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan pada teman-teman bagaimana cara mencangkok pohon pepaya. Kemarin banyak yang request pada saya, katanya suruh dicontohkan bagaimana cara mencangkok pohon pepaya. Ini sudah saya praktekkan ya, sudah saya tanam di dalam pot agar nanti menjadi tabulan pot pepaya pendek kemudian bisa berbuah. Cara mencangkok pohon pepaya ini sangat berbeda sekali dengan teknik cangkok pada pohon jambu air atau jambu biji. Teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai agar nanti teman-teman bisa praktek cangkok pada pohon pepaya. Karena tekniknya sangat berbeda sekali dari teknik mencangkok biasa. Simak selengkapnya hanya di Hatakebara Farm Channel. Selamat pagi. Ini kebetulan saya menemukan pohon pepaya ya yang sedang tumbuh di kebun. Nah, ini nanti akan saya contohkan bagaimana caranya mencangkok pohon pepaya. Langsung saja kita ke prakteknya. Teknik cangkok pada pohon pepaya itu sangat berbeda sekali dengan teknik cangkok pohon yang lain, misalkan jambu air atau mungkin jambu biji. Kalau teknik cangkok pada jambu biji atau jambu air itu dikerat batangnya, kemudian dikasih media tanam dan berharap akan tumbuh akar. Tapi kalau untuk cangkok pohon pepaya ini kita sayat batangnya ya, satu sisi atau mungkin dua sisi. Tidak dikerat batangnya, dibuang kambiumnya, tapi dilakukan penyayatan. Nah, sebenarnya ini caranya sangat mudah ya, akan saya contohkan. Caranya cukup mudah, tinggal dilakukan penyayatan ya. Nggak usah terlalu dalam juga nggak masalah. Saya akan contohkan seperti ini. Langsung saja, ini disayat seperti ini. Nah, seperti ini saja cukup. Bisa satu sisi saja seperti ini, atau mungkin agar nanti akarnya itu lebih banyak dan lebih cepat, itu bisa dua sisi. Kali ini akan saya contohkan dua sisi ya yang akan saya kerat. Jadi nanti akan saya kerat lagi seperti ini di sisi yang sebelah sini. Seperti ini ya, disayat batangnya. Sekali lagi bisa satu sisi saja atau mungkin dua sisi seperti yang saya contohkan ini. Setelah dilakukan penyayatan seperti ini, tidak langsung dikasih media kemudian ditutup plastik. Ini hal yang penting bagi teman-teman. Sayatan ini harus dihalangi agar nanti bekas sayatan ini tidak menempel kembali ke batang utamanya ini. Bisa di sini dikasih plastik ke sini atau mungkin penghalang yang lain. Nanti akan saya contohkan ini ya. Saya akan gunakan ranting ini ya untuk disisipkan ke belahan batangnya ini agar nanti mencegah untuk sayatannya ini tidak menempel lagi ke batang utamanya ini. Kalau terjadinya dia itu menempel lagi, dia itu tidak akan keluar akar. Untuk menghalangi itu bisa menggunakan kayu seperti ini ya. Ini ranting pohon jambu atau bisa juga dilakukan penyusupan plastik di sini. Oke ya, ini akan saya contohkan. Oke, seperti ini saja cukup ya. Asal ini batangnya disayat tidak menempel ke batang utamanya ini. Perlu teman-teman ketahui, yang nantinya akan mengeluarkan akar itu adalah batang yang telah kita sayat ini.
Kalau sudah seperti ini, langsung saja kasih media tanam dan dibungkus dengan plastik atau pembungkus yang lain. Seperti ini ya, tinggal dikasih media tanam. Untuk media tanamnya saya seperti biasa menggunakan kokopit. Nah, teman-teman bisa menggunakan media yang lain yang biasa teman-teman gunakan. Kalau saya sarankan menggunakan kokopit ya, karena kalau menutupnya rapat kemudian menggunakan kokopit itu lebih mudah ya, tidak melakukan penyiraman. Oke, langsung saja kokopitnya akan saya masukkan ke dalam cangkokan ini. Seperti ini saja cukup ya, tinggal nanti nunggu keluar akar. Ini bisa dilakukan penutupan seperti biasa menggunakan plastik yang warna hitam agar nanti bisa cepat mengeluarkan akar. Biasanya normalnya untuk pohon pepaya di cangkok seperti ini dia itu akan mengeluarkan akar, mulai keluar akar, kelihatan akarnya ya 1 bulan atau mungkin 3 minggu. Cepatnya itu 3 minggu, tapi bisa dalam 1 bulan dia itu sudah mulai kelihatan akarnya. Bisa saja lebih, tergantung pohonnya. Kalau sehat ya bisa lebih cepat, kalau nanti pohonnya memang ya kurang sehat ya bisa lebih lambat. Video akan saya lanjut di updatean berikutnya ketika cangkokan ini sudah mulai keluar akar. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Selamat siang bos, akan saya update perkembangan cangkok pohon pepaya yang saya lakukan. Ini lebih dari 2 bulan sudah bos ya. Ini memang terlalu lama. Ini nanti akan saya jelaskan kronologisnya kenapa bisa lama seperti ini. Ini akan saya buka dulu untuk penutup plastik hitamnya ini bos. Oke, ini sudah saya buka ya. Ini akan saya jelaskan kenapa ini prosesnya bisa lama seperti ini. Karena biasanya saya hanya dalam waktu 2 bulan saja itu sudah bisa dipotong. Tapi ini lebih lama. Ini hampir 3 bulan ya. Ini bisa dilihat, ini pepayanya sudah besar. Yang kemarin masih dalam keadaan berbunga waktu dilakukan penyangkokan. Sebenarnya 3 minggu setelah dilakukan penyangkokan kemarin itu sudah mulai keluar akar ya. Karena saya sudah melihat tumbuh akar, plastik penutup warna hitamnya itu tadi saya tutup kembali, kemudian saya biarkan. Setelah beberapa minggu saya cek, ternyata akarnya itu mati bos ya, disebabkan karena kokopitnya itu kering. Kenapa bisa kering? Ternyata di sini banyak semut dan dilubangi oleh semut plastiknya ini ya. Ini akan saya perlihatkan di sebelah sini ya. Kemarin itu banyak sekali semut, kemudian saya semprot. Nah, ini
masalahnya seperti ini ya bos ya. Ini bisa dilihat ya. Ini lubang semut semua bos, ini ya bos, di sini ya, di atas itu dilubangi semut semua kemarin. Nah, ini akan saya perlihatkan. Nah, ini bos ya, bisa dilihat ya. Ini adalah lubang semut. Di sini ada lubang semut, kemudian di sebelah sini banyak banget ini lubang semutnya ya. Di sekeliling cangkokan ini banyak sekali lubang semutnya bos. Jadi akar itu mati karena kokopitnya kering. Ini bisa dilihat ya. Yang pertama keluar ini sudah kering ya akarnya. Kemudian setelah itu saya buka bos. Daripada saya mengulang untuk pencangkokan, mending saya buka ya di atasnya ini untuk saya lakukan penyiraman, sehingga ini seperti menyangkok ulang ya. Ini baru keluar lagi ya. Nah, ini ya bisa keluar lagi. Ini memang sulitnya seperti ini kalau sampai berlubang. Bisa dilihat ya, ini akarnya yang pertama keluar itu sudah kering, kemudian ini muncul akar baru setelah saya lakukan penyiraman. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin bertanya untuk media cangkok kokopit, apakah tidak perlu dilakukan penyiraman? Ya, ini jawabannya. Kalau teman-teman membungkus cangkokannya rapat, baik untuk sambung susu, cangkok susu, atau mungkin cangkok pepaya seperti ini, ya aman-aman saja. Tapi kalau sampai berlubang, kokopit ini akan menguap dan kering bos ya. Jadi inilah jawabannya. Kalau yang saya contohkan di video cangkok susu pada pohon mangga itu kan tidak terjadi lubang seperti ini ya. Makanya sampai akar itu tua tidak dilakukan penyiraman. Seperti itu ya penjelasannya. Sebenarnya akar ini belum terlalu tua, tapi hari ini akan saya potong saja ya bos, karena ini sudah lama banget ya. Ini akan saya potong kemudian akan saya tanam. Biasanya yang sudah yang kemarin itu saya lakukan beberapa kali pencangkokan pada pohon pepaya seperti ini, dalam 2 bulan itu bisa dipotong. Tapi ini lebih lama ya, karena ada masalah seperti ini kemarin ya, kokopitnya itu kering. Ini akan saya potong dulu, kemudian nanti akan saya tanam bos. Seperti ini bos akarnya ya. Ini belum terlalu tua sebenarnya, tapi nggak apa-apa, akan saya coba tanam saja karena ini sudah terlalu lama. Nanti teman-teman jika akan memotong cangkokan seperti ini ya, itu usahakan di sore hari saja, jangan seperti saya ini di siang hari ya. Tapi ini kadang mendung kadang panas bos ya. Oke, ini akan saya lanjutkan, akan saya tanam biar nanti video tidak terlalu panjang. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Oke ya bos, seperti ini sudah saya tanam, kemudian saya siram. Nah, ini panas bos ya, panasnya luar biasa. Biasanya kalau setelah diturunkan pepaya ini, setelah dicangkok, dia itu akan layu bos. Daun ini akan menunduk semua, kemudian nanti akan layu. Kemudian nanti biasanya kalau sudah malam tidak ada sinar, dia itu akan sehat lagi ya. Kemudian nanti ini sebenarnya harusnya ditempatkan di tempat yang teduh ya, jangan seperti saya seperti ini. Tapi sepengalaman saya memang tidak masalah selama dilakukan penyiraman setiap hari, baik pagi atau mungkin sore hari ya. Ini penyiramannya harus bos ya, penyiramannya harus pagi dan sore hari. Apalagi kalau akar yang tadi ya seperti ini belum tua ya, ini harus dilakukan penyiraman pagi dan sore hari jika ditempatkan di tempat yang panas seperti ini ya bos ya. Ini walaupun ada peneduhnya di atas, tapi ini masih
terkena panas ya. Jadi ini nanti biasanya akan layu ya, sepengalaman saya seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, itu biasanya daun akan layu kemudian sehat lagi, kemudian layu lagi sehat lagi, biasanya itu dalam waktu 1 minggu. Nanti kalau sudah 1 minggu biasanya akan normal kembali. Kemudian untuk masalah buah ini ya, apakah nanti dia itu bisa bertahan? Sepengalaman saya memang yang kemarin saya lakukan bisa bertahan ya. Tapi kalau ini saya kurang tahu juga, karena ini akarnya tadi belum tua ya, saya potong dari cangkoknya ya. Ini nanti akan saya update ya. Mudah-mudahan ini bisa bertahan, biasanya sih bisa bertahan. Oke ya, inilah cara mencangkok pohon pepaya. Teknik cangkoknya itu sangat berbeda sekali dengan teknik mencangkok pohon jambu air atau mungkin mencangkok tanaman jambu biji. Oke ya, seperti itu saja. Ini bisa ditanam di dalam pot seperti ini, bisa pendek kemudian berbuah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bos. Nanti teman-teman jika memotong cangkokan pohon pepaya atau mungkin cangkok pohon yang lain, usahakan jangan di siang hari seperti ini ya, agar nanti tidak stres seperti ini, tidak terlalu layu seperti ini. Simpan di tempat yang teduh saja. Apakah pepaya ini nanti bisa bertahan? Ya, jawabannya nanti saya akan update beberapa minggu yang akan datang. Tapi biasanya yang sudah saya lakukan itu bisa bertahan ya. Kalau sudah sebesar ini, pepayanya bisa nanti bertahan sampai matang. Tapi ini tadi dalam pemotongan cangkokan akarnya belum terlalu tua, kemudian langsung saja saya potong dan saya tanam. Nanti perkembangannya akan saya update beberapa minggu yang akan datang. Karena dalam video ini sebenarnya saya hanya mencontohkan teknik untuk mencangkok pohon pepaya. Caranya seperti ini sudah saya contohkan dari awal ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan atau mungkin mempraktekkan. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.